Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya yang biasa dipanggil si Miss Ipo gitu ya. Kali ini saya main tunggal guys. Saya tidak ditemani siapapun di sini ya. Kemarin banyak sih saran ya, masukan-masukan terutama itu dari salah satu model ya. Apalagi gitu ya. Kita sempat bingung tuh, apalagi dong ngevlog apalagi sangat biar jangan garing gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang ini lagi banyak mengikuti yang namanya online yang di rumah gitu kan, masih tetap belajar di rumah gitu. Saya di sini sebagai mentor salah satu dari G Production dan saya memegang modeling gitu, modeling. Bagaimana cara berjalan yang baik, bagaimana menggunakan busana yang baik sesuai dengan tema atau sesuai dengan karakter si model tersebut gitu. Banyak cerita, banyak pengalaman ya. Sedikit berbagi terutama buat para teman-teman mentor yang ada di luar. Mungkin kita mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda dalam arti satu tujuan gitu. Kita anak bangsa harusnya kita mempunyai karya gitu. Jadi kenapa ya? Kadang-kadang kok peminatnya di event ini rame. Ya, bukan karena dia punya hadiahnya besar gitu. Cuman mereka jenuh dengan adanya beberapa persaingan yang monoton, flat gitu. Jadi saya di sini ingin mengajak anak-anak didik saya ya, karena saya memegang di dunia model. Karakter anak-anak didik saya banyak sekali. Terus mempunyai jiwa pastinya berbeda-beda gitu. Nah, saya memberanikan diri menampung ya. Karena dibilang ego seorang orang tua mungkin tidak ego. Mungkin orang tua tadi mempunyai tujuan ingin membentuk si anak tersebut agar berani, karena yang dilihat anaknya mungkin pemalu gitu. Jadi masuklah. Saya hampir berpikir bisa nggak sih gue pegang nih anak gitu ya, usia 3 tahun dan dia masih menggunakan pampers dong. Si anak tersebut tadinya tidak ingin, tidak tertarik, sedikit dia tidak tertarik. Mungkin di dalam benaknya apaan sih, apaan jalannya tak-tuk. Sementara dia itu notabene anaknya tuh diem gitu. Begitu saya membimbing, memberitahu, ternyata beda guys, beda banget. Usia 3 ya, dari usianya sudah berbeda, cara mendidiknya pun apalagi gitu. Saya ditantang bagaimana anak tersebut berani untuk berpose di depan panggung, di atas panggung di depan orang banyak. Tapi dari 3 tahun 4 sampai 5 itu tergantung si anak tersebut. Jadi kalau cara mengajarnya sebenarnya sih saya ngambilnya sama semua, bagaimana mereka mencintai saja gitu. Yang kedua, pengalaman saya yang terpahitnya itu ada. Jadi ternyata kita seorang mentor dilarang galau. Ya, dilarang galau dan kalau bisa tidak boleh galau gitu. Saya berpikir gini, lah saya kan manusia juga gitu. Saya sering mengatakan kepada murid-murid saya, apabila kalian mempunyai masalah apapun itu dalam kelas Miss Ipo, tolong buang. Kadang saya terpukul dengan ucapan saya sendiri. Jadi kita di sini seorang mentor tidak boleh yang namanya egois. Kita hanya memberikan yang terbaik dan mereka mempunyai patokan. Saya suka dengan mentor A, B, C. Ada apa di antara A dan B? Ya, keluh kesah banyak. Intinya kita sebagai mentor atau sebagai guru tidak boleh yang namanya berkeluh kesah. Istilahnya kayak Wonder Woman-nya gitu loh. Salah satunya yang sudah terlahirkan oleh G Production dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih memegang modeling dari usia 11 tahun lah dulu yang nenden ya. Dia sekarang sudah dinobatkan menjadi duta kecil bersih narkoba gitu. Dan awalnya malu banget, yang tadinya melihat orang banyak dia malu banget gitu. Begitu dia bergabung, alhamdulillah sudah mempunyai basic. Yang kedua ada Keke yang biasa disebut juga dengan Kayla Azahra. Alhamdulillah Keke ini sudah pernah membawa nama Kota Karawang juga, ada beberapa kali event. Dia itu seingat saya dia ya, saking banyaknya dia lomba-lomba, seingat saya dia pernah menjadi duta batik, busana batik waktu itu. Terus yang ketiga ada siapa lagi ya, Salsa itu model saya juga, dan itu sudah hampir beberapa tahun dan dia sudah pernah menjadi model
wajah pesona Indonesia. Bagaimana caranya agar si anak tersebut tadi tidak lepas dari genggaman? Bukan genggaman, bukan kita memiliki, tidak. Tapi bagaimana dia mencintai pelajarannya. Otomatis kuncinya yang saya kasih, yang saya berbagi, biar dia mencintai kita dulu. Pasti dia akan mencintai apa yang kita beri, seperti itu sih. Event paling berkesan waktu itu 2017 kalau nggak salah, itu pemilihan Putri Sanggar. Nah, Putri Sanggar itu konsepnya kita buat seperti kayak Miss Indonesia gitu, ala Jeep ya. Dan itu dulu pemenangnya Kak Dayana mengemban sebagai Putri Sanggar Jeep Production 2017. Yang paling berkesan itu sih, karena kita disupport, disponsori oleh Deci Designer. Dan para model saya keluar dengan menggunakan kostum-kostum yang diciptakan oleh. Kalau ditanya inspirasi, ya dulu jujur saya waktu masih SMA tuh saya senang. Awalnya saya senang melihat gaya-gaya, cuma saya tidak tahu mengarahkannya kemana. Ternyata karena saya tidak tahu mau mengasah keinginan saya tidak ngerti, terus saya masuk ke teater yang memang saya tidak tahu. Masuk ke teater, sebenarnya kalau dibilang saya bukan model, dan yang kedua saya juga bukan yang suka berdandan. Ini aja karyanya, ini karya make up saya, ini saya dikaryain atau di make upin oleh Kayla Azahra yang disebut dengan Keke, dan semua ini, dan ini sponsor dari baju dari My Honey. Jadi inspirasiku adalah, dengan singkatnya waktu, dulu aku pernah mencita-citakan mempunyai putri gitu. Putri ya, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah, dan dia saat ini sudah besar ya. Awal ceritanya itu datang dari anak saya yang namanya Keke. Mungkin saya dulu saya ingin bagaimana melanjutkan cita-cita yang saya tidak pernah capai. Saya tanamkan kepada Keke. Awalnya Keke itu hanya berani ngetesnya, itu saya jalan ke mall, tiba-tiba di suatu mall waktu itu kalau nggak salah itu Time John punya event, yang eventnya itu adalah fashion show. Dah Keke ini tertarik dengan adanya keramaian tersebut. Keke ini cenderung anaknya pemalu dasar. Saya nggak nyangka. Dan saya nggak tahu, ternyata Tuhan itu sangat baik gitu, sangat baik. Kalau kita mau, pasti Tuhan akan memberi jalan. Terutama ini, saya jujur mengatakan kepada kalian semua, anak yang sudah saya lahirkan atau saya sudah membuat karya model-model kecil-kecil khususnya di Indonesia, saya berinspirasi dari anak saya Keke. Dan singkat ceritanya, di suatu mall tersebut, saya hanya memberanikan saya angkat anak saya ke atas panggung. Sebelum dia bergaya di atas panggung, dia sudah nonton ya, kayak ada apa, dan dia ngomong, mama ini ada apa, ini lomba nak, ini peragaan busana ya, namanya usia masih 3 tahun, kayak apaan sih, cuman dia happy, dan dia ingin menginjakan satu panggung tersebut. Saya memberanikan diri, saya angkat anak saya ke atas panggung dan dia berlenggak-lenggok, dan saya kaget banget. Wow, luar biasa ya. Mungkin itu inspirasi saya dari anak saya sendiri. Itu tadi aku bilang, aku udah nggak bisa ngomong, aku hanya terkagum-kagum, dan aku itu niat dari rumah, nggak ada yang namanya persiapan. Ya gimana sih, tiba-tiba pergi ke mall, jalan-jalan seperti biasa gitu, seminggu sekali bawa anak-anak jalan. Nah, begitu kita lewat di suatu mall itu ada ya Time John tadi, begitu dia berdiri dan saya memberanikan diri mengangkat anak saya ke atas panggung, perasaan saya itu kayak wow, apa ini gitu. Begitu saya sadari, begitu saya sampai di rumah, perasaan saya itu yang jadi gimana nih kalau kita memberanikan diri. Dari langkah pertama Keke sudah berani itu, saya nggak mau nunggu lama-lama lagi. Saya harus mengasah Keke lagi dan mengarahkan Keke lagi ke jalan yang benar dan yang sesuai dengan hobi yang benar-benar dia cintai. Perasaan saya senang dan saya terima kasih kepada Tuhan yang selalu menyayangi kita semua di sini. Kalau teknik mungkin kalau dari saya pribadi itu banyak ya, kalau mau dijabarin satu, tapi inti seorang model itu satu ya, pasti teknik yang diutamakan itu seperti penjiwaan. Sebelum melangkah berikutnya, tekniknya adalah penjiwaan dan dia mencintai dunia fashion dulu, baru ada pembagiannya lagi, cara berdiri, pose yang benar, itu salah satu teknik.
ya. Terus yang kedua, teknik lagi yang sangat disorot dari seorang model adalah ketajaman mata. Ya, kenapa dibilang ketajaman mata? Karena satu sisi kalau dia memandang seorang model kalau berdiri, kalau matanya ke sana kemari kayak nggak banget deh gitu. Jadi teknik yang pertama adalah penjiwaannya sangat mencintai dan dia ingin mengetahui bagaimana model tersebut. Teknik yang kedua, satu titik di depan. Karena apa? Karena itu mencakup untuk kefokusan dia untuk berpose atau berjalan atau mengelilingin atau memperagakan suatu busana harus satu titik. Terus yang ketiga ya kalau ketiga itu kesempurnaan ya, dari satu titik sehingga menjadi konsep dalam arti senyawa busana dan seorang model itu bagaimana cara menyatukan kalau tidak ada penjiwaannya. Jadi intinya tekniknya adalah mencintai dulu, baru kedua fokus, dan yang ketiga adalah penjiwaan yang sangat dalam. Kalau keluh kesah dibilang, intinya karena saya itu berdasarkan dari anak saya Keke ya. Karena saya mendidik anak saya, begitu saya dijadikan mentor, saya sudah menganggap anak-anak didik saya adalah anak saya pribadi, anak saya kandung. Saya harus mempelajari dulu jiwa-jiwa mereka. Itu tadi seperti pernah saya ucapkan tadi, saya harus membuat mereka cinta kepada saya dulu, sehingga apa yang saya arahkan, apa yang saya berikan, mereka gampang dan mereka mau menerima gitu. Kalau dibilang keluh kesah sih pasti ya, setiap manusia pasti mempunyai keluh kesah. Ya banyak juga sih, kadang anak-anak yang udah umur 10 sampai ke atas itu kan udah mulai ngerti ya namanya malu atau mereka punya masalah di rumah. Kadang kalau saatnya saya ingin memberikan materi pelajaran, kadang-kadang yang anak-anak yang tadi galau dari rumah masih mau terbawa. Jadi kadang-kadang suka kesel gitu ya. Kenapa sih harus begini, kenapa nggak fokus? Berkali-kali saya selalu ya mungkin seperti itu, seperti kayak ngomel sama anak aja gitu. Selebihnya sih enjoy ya, dibilang keluh kesah sih kalau saya kesampingkan bagaimana caranya biar si keluh dan si kesah ini pergi gitu loh. Jadi menghadapi mereka saya mengutamakan adalah rasa cinta. Kalau masih diizinkan Allah, masih dikasih kepercayaan kepada G Production, saya akan kedepannya membawakan anak-anak yang berkarya jangan sampai terlantar dengan apa yang mereka punya. Jadi kalian semua anak-anak bangsa yang berkarya, tunjukkan, tetap semangat, kalian berkarya apapun itu selagi masih dalam hal yang positif. Jadi target saya ke depan adalah membawakan nama harum G Production ini dengan melahirkan karya-karya yang dibawakan oleh model-model yang sudah pernah tertanam di G Production. Dan saya sampai sekarang merasa alhamdulillah sangat senang dan saya bersyukur sekali kepada semua kerabat-kerabat, orang tua murid ya, para sahabat, para ya teman-teman yang sudah mendukung saya sehingga saat ini. Jadi tujuan saya adalah maju bersama menggapai cita. Thank you guys, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.